sekretaris kelurahan. Kepada Bapak Sekretaris Kelurahan dari Kedaung Kaliangke, kami di sini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak seputar kepemimpinan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, nilai-nilai pribadi seperti apa yang menjadi panduan Bapak Lurah dalam memimpin di kelurahan ini? Terima kasih. Adik-adik dari P3I ya? Iya. Ya. Terkait dengan jawaban kali ini, terima kasih atas kehadirannya di Kelurahan Kedaung Kaliangke. Saya sekretaris kelurahan dan Bapak Lurah sedang ada kegiatan yang bisa hadir pada hari ini. Nama saya Mustika Berliantoro ya. Saya dipanggil Lian. Ya. Ini kegiatan untuk mata kuliah apa nih? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Tadi ditanyakan tentang nilai-nilai pribadi ya, yang menjadi panduan untuk memimpin di kelurahan Camat. Ya, kalau pribadi saya ya, yang jelas ya, kalau sebagai Muslim ya kita harus menjaga akhlak ya, akhlakul karimah. Akhlak karimah itu luas ya. Nilai-nilai pribadi yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang dikenal secara umum oleh masyarakat bahwa itu adalah suatu hal yang baik, atau kalau disebut di dalam Islam itu hal-hal yang ma'ruf ya akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu meliputi pertama kejujuran, ya kan? Ya, kejujuran, kemudian juga yang paling utama lagi adalah kalau sebagai pemimpin adalah nilai keadilan, ya kan? Adil itu apa? Adil itu yaitu menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Ya, kita nggak adil ketika kita dalam memimpin orang yang tidak punya kemampuan, ya kan? Dalam bidangnya kita bebani dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia kan? Ya. Mungkin bagi sebagian yang sudah paham misalnya tentang komputer gitu kan, dia ngerti gitu ya, kita yang suruh tolong dong bikinin surat tentang itu. Tapi yang dia biasa yang tidak pernah megang komputer terus kita suruh kasih tugas gitu yang berkaitan dengan komputer, bagi dia beban kan, ya kan, ya, gitu ya. Jadi nilai-nilai keadilan penting ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Itu dari sisi perintah. Begitu juga di dalam lingkungan masyarakat juga sama ya. Kalau kelurahan ini kan lebih pada pengayoman ya, lebih pada pengayoman kepada masyarakat secara luas, bukan cuma di lingkungan perkantoran aja, tapi juga untuk RT, RW ya, bahkan untuk urusan keluarga kadang-kadang juga datang ke kita untuk minta saran bagaimana menyelesaikan ada permasalahan keluarga nih, misalnya di lingkungan kita nih ribut antara tetangga nih ya, yang menyebabkan permasalahan bagi tetangga sekitar. Nah, itu juga harus kita juga harus wise ya untuk memberikan saran. Terkadang kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungannya seperti apa nih. Di lingkungan Kedaung Kaliangke ini ada lingkungan misalnya yang real estate ya kan, yang lebih individual gitu ya. Ada juga lingkungan yang memang daerah perkampungan ya. Itu karakteristiknya sangat berbeda, jadi kita juga harus menempatkan diri di situ. Ketika di lingkungan yang real estate yang individual kayak gitu, mereka kan mau privasi mereka tetap dijaga ya kan, nggak disebarluaskan gitu. Tapi kalau di lingkungan yang perkampungan seperti itu, kita ngomong sedikit aja soal kampung dengar gitu kan, sekampung dengar. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati kan ya, kita tahu menempatkan diri lah ya. Kita masuk ke daerah orang, kita harus paham daerahnya seperti apa, kemudian juga kita harus bisa menempatkan diri, melihat siapa yang kita hadapi. Itu tingkat pendidikannya kita lihat, lingkungan pergaulannya juga kita lihat, kelas umurnya juga kita lihat, ya kan, jadi seperti itu. Dan tetap kita berpegang pada nilai-nilai
agama yang kita anut ya, dengan nilai Islam tentunya ya, terpegang di situ itu kan sangat luas ya, jujur, adil itu sangat luas itu sebenarnya ya, dan masih bisa kita naikkan terus dan kita dalami terus. Itu mungkin ya kalau saya sih lebih kepada nilai-nilai itu ya yang harus kita terapkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak telah memberi contoh teladan dengan menyelaraskan antara tindakannya dan nilai-nilai bersama? Kalau kita mungkin berusaha ya, tapi kalau 100% mungkin sebagai teladan mungkin saya ngerasa belum 100% sebagai teladan, belum sempurna sebagai teladan ya kan, tapi berusaha supaya ketika seringkali saya sampaikan kepada bawahan atau kepada lingkungan masyarakat ya, ketika saya bertemu dengan mereka ya, kalau saya tidak sempurna dan ketika ada kesalahan ya dalam menerapkan nilai-nilai yang tadi saya upayakan untuk saya terapkan, masalah keadilan, kejujuran, tolong salah koreksi ya kan, tapi saya berusaha untuk berlaku seadil-adilnya, sejujur-jujurnya ya, menyampaikan kepada mereka ya, supaya mereka merasa nyaman gitu. Tapi kalau sudah ya usahanya sudah gitu ya, tapi apakah itu kemudian bisa diteladani atau tidak ya tergantung pada siapa mungkin ya, kita menghadapi ya gitu. Berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya, semoga Allah menutupi segala kekurangan ya. Tapi namanya manusia udah pasti nggak sempurna, udah pasti ada kekurangan ya. Itu kan tidak bergantung latar belakang kita dari keluarga semacam apa ya, cara kita bicara ya, kita itu dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh siapa teman kita sehari-hari. Kadang kita juga dipengaruhi dengan buku apa yang sering kita baca, benar kan ya? Gitu. Ya, kalau kita sering bacanya novel ya, memang bahasa kita mungkin lebih melankolis gitu ya. Ya kayak begitu deh. Ya mudah-mudahan. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Bapak mampu melihat adanya peluang-peluang di masa depan? Ya peluang dalam hal apa nih? Peluang untuk masyarakat atau peluang untuk pribadi kan gitu ya? Masyarakat. Masyarakat, iya. Ya kalau di lingkungan saya sendiri ini banyak ya. Insya Allah saya bisa lihat peluangnya banyak. Contoh misalnya, ya terkait sama pengelolaan sampah, gitu kan? Ya, sampah di Kedaung Kali Angke ini belum dikelola secara maksimal. Sebenarnya kita udah tahu ya, sama-sama tahu sampah itu bisa jadi duit juga gitu ya, bisa untuk mensejahterakan masyarakat juga sebenarnya ya. Cuma mungkin masih ada kendala, hambatan-hambatan yang kenapa masyarakat tidak mau mengolahnya ya, bisa jadi karena memang lahan untuk mengolahnya nggak ada, atau memang dia butuh modal, atau ilmunya masih kurang untuk itu ya. Nah itu ya, kita sebagai pamong kita ya harus mencarikan solusi untuk itu ya. Yang paling mudah ya kita pertama melakukan edukasi dulu kan, edukasi mah murah tuh ya kan. Edukasi mah tinggal ngasih ilmu aja kan seperti itu. Tapi kalau udah urusan infrastruktur, modal, lahan ya kan, tenaga kerja, nah itu yang biasanya berat ya kan, biasanya berat. Dan kita seringkali terkendala dengan apakah ada anggaran atau enggak untuk melakukan itu ya, untuk pemberdayaan masyarakat semacam itu, karena anggaran kita itu biasanya rigid. Kalau anggarannya untuk A ya harus dilakukan A gitu, sementara inovasi kita, peluang yang kita muncul B gitu ya, nggak bisa langsung digeser dari A ke B, nggak bisa begitu gitu kan. Kita harus programkan lagi untuk tahun depan supaya ada program B, sehingga itu ada delay waktu untuk itu. Kita harus bisa mempersiapkan. Jadi ketika ada peluang mungkin pelaksanaannya bisa sampai setahun 2 tahun ke depan menunggu pemodalannya, tapi ilmunya bisa mulai disosialisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu masalah manajemen aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau masalah peluang ya banyak, ini contoh ya kan. Jadi ilmunya harus ada dulu ya untuk melaksanakan peluang. Kadang kita itu seringkali ya, orang itu ketika melihat peluang itu berpikir ke produknya. Oh ini produknya ini gitu ya kan. Sebenarnya kan
kalau produk apa aja bisa ya sebenarnya bisa di. Yang paling sulit ini kan bagaimana supaya produk ini bisa diserap dan bisa menghasilkan sesuatu untuk mensejahterakan baik individu maupun masyarakat, kan sebenarnya begitu kan. Jadi kita ngadain pelatihan untuk menciptakan produk, tapi kita tidak memikirkan bagaimana produk ini bisa diserap, ya kan? Oh kita pelatihan misalnya untuk merubah bahan sampah menjadi produk tertentu. Begitu udah jadi nih, wah ini bisa jadi tas nih sini, ternyata nggak ada yang minat tas dari bahan sampah misalnya, ya kan? Saya seperti itu contoh gitu kan, ya kan? Keren ini tasnya ada gambar ininya, ada gambar kopi koi gitu kan. Tapi mana ada yang mau pakai tas kayak begitu misalnya, kan begitu kan percuma ya. Mungkin lebih bermanfaat kalau misalnya kita tanya dulu ke masyarakat yang membutuhkan, kira-kira dia maunya apa nih. Pak, saya butuhnya bensin, saya butuhnya solar. Ya udah, kalau gitu bahan plastik ini kita rubah aja jadi bensin, jadi solar, kan bisa, ya kan? Kita ambil uapnya jadi solar, jadi bensin. Ya seperti itu, daripada ini udah susah gitu kan, ngejualnya susah. Tapi kalau yang ini mungkin bisa lebih cepat. Atau kita nggak bisa ngolah, Pak, nggak ada bahannya segala macam. Oh, ada tuh pengepul yang mau beli plastik bekas, yang penting ada margin. Ya sudah, kalau gitu ya kan kita bersihin, kita jual, jadilah bank sampah, ya kan, bisa begitu. Nah yang organiknya kita bikinin kompos, ya, pupuk, kemudian kita jual juga, itu bisa. Itu contoh kecil misalnya dari sampah. Dari hal yang lain juga bisa ya kita kembangkan, bagaimana bisa memberdayakan Karang Taruna dan sebagainya ya, untuk ngebantu masyarakat gitu ya, sehingga dia juga dapat manfaat dari situ. Itu mungkin. Pertanyaan keempat, apakah Bapak Lurah mampu memperhatikan aspirasi bersama dan mengumpulkan orang-orang di sekitarnya ke dalam suatu visi bersama? Iya, jadi kalau aspirasi ya kita rutin ya kan? Artinya kita melakukan pembinaan, ya, mengadakan musyawarah dengan RT, dengan RW, itu juga dalam rangka untuk menjaring aspirasi mereka untuk kita bikin program-program ke depan biasanya. Ya, jadi ada pertemuan dan di dalam kadang ada pertemuan yang sifatnya formal, ya, ada juga pertemuan yang sifatnya informal dengan mereka. Nah, kalau di kelurahan ya, itu kita sering tuh ya didatengin sama Pak RW dengan Pak RT, ngobrol-ngobrol di bawah ya, kemudian dengan tokoh masyarakat kita silaturahim, baik di ada acara kondangan atau misalnya ada acara pemilihan ketua RT, ketua RW gitu ya, yang formal ya. Dari situ biasanya kita berdiskusi tuh ya, atau kita memancing visinya mereka juga yang kira-kira sejalan kan dengan visi kita nih ya. Kalau memang sejalan, ayo sama-sama kita laksanakan. Jadi memang kalau di tingkat bawah seperti ini ya, ya kita harus lebih banyak komunikasi sih ya, untuk mendapatkan aspirasi dan mendapatkan visi yang benar gitu, sehingga apa yang kita laksanakan itu benar-benar memang mereka ngerasain manfaatnya. Kadang kita bikin menurut kita baik nih, ya kan, oh ini untuk penanganan banjir nih misalnya, kita bikin A, B, C, D gitu ya. Begitu pas pelaksanaannya ternyata masyarakat, saya nggak butuh itu Pak, sekarang itu bukan prioritas kita, banjir mah kita udah biasa misalnya gitu. Iya kan? Tapi prioritas kita bukan di situ Pak, prioritas kita di masalah ekonomi, masalah kesejahteraan. Kan beda visi nih, ya kan? Visi kita mikir enggak, kita beresin banjir, visi mereka nggak itu gitu. Nah itu kan makanya perlu ada komunikasi kan, apa sih yang prioritas, ya kan? Nah, kalau kita ambil aspirasinya ya baru oke, prioritas 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan seperti apa. Itu seperti itu. Jadi komunikasi lah ini cara kita untuk mendapatkan aspirasi dan menyamakan visi ya. Seperti itu. Pertanyaan kelima, apakah Bapak mencari cara-cara inovatif untuk berubah, tumbuh dan menjadi lebih baik? Ya, inovasi ya saya tergolong orang yang paling senang dengan inovasi ya dengan inovasi. Tapi lagi-lagi itu yang saya bilang, kadang inovasi itu menghasilkan satu barang gitu ya, lebih kayak begitu kan. Cuman apakah itu
itu nanti dengan kita terapkan inovasi itu sesuai nggak dengan visinya masyarakatnya, dengan kebutuhan masyarakat sesuai nggak, ya kan? Itu yang kadang kita perlu menjalin komunikasi dulu. Kalau inovasi, ya apalagi dengan era informasi sekarang, kita gampang ya, kita misalnya mudah gitu, kita gimana sih penanganan sampah, buka YouTube, cari inovasi penanganan sampah, itu udah keluar tuh segala macam. Kita bisa tinggal ambil gitu ya, daripada mikir sendiri gitu kan. Buku banyak, informasi banyak, Google banyak ya. Banyak sekali gitu ya ini. Ya. Nah, mungkin yang perlu kita ambil justru dari inovasi-inovasi yang ada ya, yang segitu banyak ya. Nah, ini mana yang paling pas sesuai untuk bisa diterapkan di lingkungan kita yang mana? Ya kan? Diterapkan untuk diri kita yang mana, nih inovasi untuk kemajuan masyarakat maupun kemajuan pengembangan diri kita yang mana gitu misalnya. Ada inovasi itu saya pernah inovasi membaca kilat misalnya. Membaca kilat nih, jadi orang itu dalam 2 jam itu bisa membaca buku 200 halaman itu langsung ngerti gitu dalamnya. Ya kan? Kalau bagi kita pelajar gitu ya, kita yang senang belajar gitu ya, kita manfaat nih gitu kan? Manfaat ya, luar biasa kan. Habis selesai baca, bikin mind maps gitu, kita ditanya, kita bisa jelasin gitu, itu luar biasa. Tapi begitu itu kita mau terapin di masyarakat, ya kan, nggak banyak yang bisa butuh inovasi itu. Pak, kita jangankan untuk baca, beli buku aja nggak sanggup. Ya kan, kayak begitu kan. Itu kan kita juga harus pikirkan juga kan, artinya inovasi bagus, tapi cuma bisa diterapkan di kalangan terbatas kan begitu ya. Ya kan, kita maunya inovasi tapi yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang luas. Tadi makanya inovasi sampah, inovasi penanganan banjir. Kalau di lingkungan yang seperti ini mungkin mereka lebih butuh itu gitu. Ya itu yang akhirnya inovasi juga yang kita harus rangkum dan kita kumpulkan ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang luas. Tapi kalau kita mau berinovasi untuk mengembangkan diri kita, ya kita cari yang lain, ya kan, untuk mengembangkan diri kita. Tadi seperti misalnya tadi kalau untuk mahasiswa kita cari inovasi terkait dengan bagaimana cara belajar yang efektif, ya kan, bagaimana cara membaca yang efektif kan gitu kan. Itu yang bisa kita bagaimana caranya belajar bahasa Inggris yang cepat gitu kan misalnya. Ya supaya kita bisa cepat memahami literatur kan begitu kan, bisa aja kan. Itu kan juga butuh gitu kita mengembangkan diri kita dengan inovasi-inovasi ya, seperti itu ya, selain inovasi yang untuk masyarakat luas di sekitar kita. Pertanyaan ke-6, apakah Bapak melakukan eksperimen dan mengambil resiko serta belajar dari kesalahan yang dibuat sebelumnya? Iya, biasanya kita kalau mau melakukan sesuatu, mau mencoba sesuatu, kita justru harus melihat resikonya dulu, ya kan? Kita harus lihat resikonya dulu. Dampaknya bisa luas nggak nih kalau kita bereksperimen terlalu ekstrim misalnya, ya kan? Orang yang udah terbiasa melakukan A gitu, tiba-tiba kita berhentikan, kita eksperimen nih, gitu kan? Rubah B kan begitu. Kan biasanya orang perubahan ya nggak bisa mendadak kalau di dalam lingkungan masyarakat kayak begini ya. Jadi kita harus lihat resiko, kita harus berhitung resikonya dulu sebelum melakukan eksperimen, ya kan. Tapi kalau kita terlalu banyak berpikir resiko juga akhirnya kita nggak bereksperimen juga sih. Ya kan, nggak berpikir kayak begitu juga ya. Tapi tetap kita harus kalau melibatkan diri sendiri mungkin kita lebih berani, ya kan, bereksperimen, gagal coba lagi kan, biasa kan kayak gitu kan ya. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain ya, kita juga harus komunikasi dulu. Bapak jangan main sembarangan ambil keputusan aja dong, kan begitu pasti bahasanya masyarakat kan, main rubah aja gitu, udah biasa kayak gini, ada main rubah aja, terus lihat dulu dong masyarakat maunya bagaimana, pasti begitu tuh. Akhirnya kita jadi udah harmonis semuanya ya. Jadi saya mau utamakan keharmonisan dulu nih, ya kan, keharmonisan dulu, komunikasi dulu, edukasi dulu. Setelah itu sampaikan visi bersama, kita mau begini, mau nggak kita mencoba, gitu kan, ya kan. Setelah kita mencoba, ya udah Pak, kita coba, ya kan. Mungkin dia bisa ngasih feedback ke kita, Pak dulu pernah dicoba kayak gini Pak, tapi gagal. Kenapa? Kendalanya gagal. Jadi kita dapat feedback. Setelah itu ya udah,
gagalnya di situ kita coba perbaikin di situ, sehingga kita eksperimen resikonya menjadi lebih kecil, ya kan, resiko ke masyarakatnya jadi lebih kecil. Jadi kita balik lagi tadi ya, komunikasi sebelum melakukan sesuatu ya, berkomunikasi dulu kalau melibatkan orang lain. Tapi kalau untuk diri kita gak ada salahnya kita mencoba hal-hal positif kan tadi. Wah, mau bereksperimen nih, kita punya waktu nih, ya kan, ada waktu kosong lagi libur nih, coba eksperimen belajar baca kilat misalnya. Ya kan, eksperimen bisa apa enggak nih, cobain kan gitu, ya kan, ada waktunya kita eksperimen, gagal coba lagi, kok orang lain bisa, saya nggak bisa, kan begitu kan, coba lagi kan, tapi nggak mempengaruhi orang lain gitu ya. Yang begitu sih eksperimen aja gitu. Tapi kalau sudah melibatkan masyarakat nggak bisa kayak gitu, ya kan, ya, harus dihitung resiko kegagalannya kayak gimana, berapa banyak yang dampaknya seperti apa nanti kalau gagal gitu kan. Kalau berhasil, kemudian implementasi dan perawatannya akan seperti apa kan, gitu. Terus dipikirin juga gitu. Kita bisa kasih barang bagus sesuai eksperimen kita, inovasi bagus, begitu dikasih ke orang yang nggak tepat, yang saya bilang itu, ya kan, nggak bisa mengoperasikannya, ya nggak bisa juga. Saya berpikir, oh iya kalau gitu sampah sebenarnya bisa aja nih kita untuk nanganin sampah, karena LPS tempat penampungan sampah sementara kita sering penuh. Ya udah kita coba kasih dia insinerator, pembakar sampah gitu kan, suruh bakar sampah gitu ya. Tapi ketika kita nggak ngasih ke orang yang tepat ya, bisa jadi mesinnya rusak, nggak dirawat, ya kan, nggak dipakai juga gitu, malah jadi berantakan segala macam. Itu juga bisa gitu ya. Karena apa? Karena nggak tepat inovasinya bagus ya, tapi begitu implementasinya, kalau kita nggak lakukan edukasi yang cukup ya bisa jadi berantakan ya. Jadi begitu ya terkait sama tadi ya, inovasi melakukan perubahan ya. Apakah Bapak memupuk kolaborasi dengan mempromosikan tujuan bersama dan membangun kepercayaan? Ya udah tadi ya. Itu. Jadi kolaborasi ya, yang nomor 7 ya, kolaborasi. Tadi 6 udah. Ya, yang ke-7 memupuk kolaborasi. Ya, itu tadi maksud saya. Maksud saya wajib kalau kita sebagai pamong, wajib kita berkolaborasi, itu wajib sifatnya. Ya kan, sebagai pamong ya kita mengayomi masyarakat, ya kita harus melibatkan masyarakat, berkolaborasi dengan masyarakat. Ya kan, untuk mencapai tujuan bersama. Ya kalau kepentingannya udah sama ya pasti mereka mau diajak kerja sama gitu kan ya. Tinggal bagaimana caranya kita supaya berbagi sumber daya gitu ya, sumber daya yang ada di masyarakat apa ya, kemudian sumber daya yang dimiliki oleh kita apa ya, kemudian kita sama-sama menjalankan yang sama-sama, dan untuk membangun kepercayaan yaitu jujur dan adil, ya kan. Tetap itu kan nilai-nilai yang harus ditumbuhkan kan. Kita jujur, kita sampaikan apa kita maunya seperti apa, dan ini untuk siapa kita melakukan ini, kemudian kita ini kan semuanya secara adil gitu ya. Lanjut deh. Pertanyaan yang ke-8, apakah Bapak membagi kekuasaan dalam rangka untuk memperkuat orang lain dan memberi keleluasan kepada orang lain tersebut? Ya, namanya pemimpin ya, manajemen itu kan sebenarnya yang namanya manajemen itu kan berbagi ya, berbagi peran kan. Ya, manajemen itu kan membagi kekuasaan kan, manajemen itu. Yang saya pahami gitu ya, kita sebagai pimpinan ya kita harus tahu tadi ya, membagi kekuasaan sama siapa. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus adil, ya kan, berbagi kekuasaan pada orang yang tepat, ya kan. Dan keleluasaan ya kita tetap, ya kan, kita ngasih batasan-batasan, tapi juga harus ngasih batasan itu yang jelas, ya. Kalau kita memberikan ke orang sebuah kekuasaan, ya, begitu, ya, kita harus pahami dulu dia paham dengan normanya enggak, gitu ya, paham dengan norma aturan mainnya enggak, harus paham dulu dia aturan mainnya. Misalnya kamu ya saya kasih tugas jadi urusan untuk sebuah urusan yang terkait dengan bagaimana melakukan pembinaan ke masyarakat, ya kan, misalnya
ya kan, turun ke bawah. Dia harus paham normanya di situ, norma dia bahwa oh ini saya tugasnya sebagai pegawai negeri atau tugas dari pemerintahan, ya normanya ada kan, ya kan, nggak boleh menerima pungutan liar, ya kan seperti itu kan ya, nggak boleh menekan masyarakat. Tapi harus paham dulu normanya. Kita juga harus ngerti bahwa orang yang kita kasih tugas ini orang yang paham normanya. Mungkin ahli, cuma nggak paham dengan normanya. Begitu kita kasih dia kekuasaan, ya dia liar tadi, ya. Jadi kita harus batasi. Kalau dia nggak paham, ya kalau kita merasa dia belum paham, ya kita harus kasih tahu dulu batasan normanya. Kita yang salah kalau kita ngasih ke orang yang tidak tahu batasan, ya kan? Jadi kasih kekuasaan ke orang yang juga tahu batasannya, batasan keleluasaan dia seperti apa, ya kan? Jadi kita sudah paham. Ya. Nah itulah proses pembinaan. Sebelum kita ngasih kekuasaan, sebaiknya kita lakukan pembinaan dulu, ya kan? Pembinaan dulu terhadap norma-norma kepemimpinan yang akan kita berikan, gitu, ya. Kita harus ngerti dulu, ya. Jadi karena namanya bawahan itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu pimpinan. Yang salah itu pimpinan. Ya kenapa tadi? Ngasih ke orang yang tadi nggak paham norma, ngasih ke orang yang akhlak kurang baik, misalnya kan kayak gitu kan. Yang salah itu pimpinan sebenarnya, ya kan, kayak gitu. Berarti pembinaannya kurang, ya kan? Atau pimpinan terlalu mengambil resiko. Wah, nggak ada orang lain nih, nggak bisa, ya kan? Udah tinggal dia doang, udah kita ambil resiko deh, biarin dia kerjain. Itu ngambil resiko kan namanya kan. Nah, begitu dijalankan dengan tidak baik kan kenanya ke dia juga. Iya, jadi ya memberikan kekuasaan, ya kita harus paham bahwa ada batasan-batasan yang terhadap orang yang kita berikan kekuasaan itu untuk masalah keleluasaannya untuk menjalankan kekuasaan yang kita berikan. Kita harus ngerti normanya. Jadi kalau kita masuk di satu institusi atau masuk di satu tempat yang baru kita masuk di situ, ya, yang paling pertama kita harus pahami adalah norma yang berlaku. Saya dulu sebelum di Pamong, saya adanya di pengadaan barang jasa, ya kan, kerjaannya yang lelang, beli barang, kan kayak gitu. Ada normanya, ada norma etikanya juga gitu. Ketika kita masih belum melakukan tender segala macam, mungkin kita ketemu sama penyedia segala macam, biasa-biasa aja. Tapi begitu kita udah tender, ini ikut tender, jangan ketemu kita, gitu kan misalnya. Kenapa? Oh bisa jadi Anda mempengaruhi saya nanti dalam proses ini. Kan saya udah jadi wasit nih, ya kan? Wasit boleh nggak bertemanan sama atlet? Boleh, tapi nggak pada saat lagi pertandingan kan? So pertandingan temen nih nggak gitu. Ya kan? Artinya ada normanya gitu. Gitu juga pas saya pindah jadi Pamong, beda lagi urusannya tadi, ya kan? Kalau di Pamong, di pengadaan barang hitam putih kalah menang, kan begitu kan? Udah sesuai dengan aturan. Tapi begitu di Pamong nggak bisa begitu. Kalau bisa semuanya menang, kan begitu, ya kan? Kalau bisa semuanya menang, orang yang kita hadapi semuanya merasa menang, merasa terpuaskan, merasa diperlakukan secara adil, ya. Itu berbeda lagi kan, ya kan? Jadi nggak bisa kita main ngadepin orang langsung hitam putih gitu kan, ada salah, ini benar, nggak bisa begitu, gitu. Ya kan? Tapi dia harus paham dulu, Pak, aturannya begini loh, ya kan? Kalau Bapak melakukan ini kira-kira benar nggak? Ajak dia berdialog, berdiskusi. Makanya saya bilang kalau di Pamong lebih banyak komunikasi, lebih banyak diskusi, kan kayak gitu. Jadi mereka yang paham sendiri. Oh ya, maafnya gitu. Jadi pembinaan lah lebih banyak. Gitu. Ya, kalau di pengadaan barang lebih banyak ngambil keputusan sesuai aturan. Walaupun sama, kita juga bergerak sesuai aturan. Nah, tapi kadang masyarakat nggak ngerti. Itu harus kita sampaikan. Kita nggak bisa loh, kita dibatasi sama aturan ini, kita dibatasi untuk yang begitu, kita dibatasi sama aturan ini, kita nggak bisa keluar dari aturan ini. Kadang masyarakat kan nggak, udahlah Pak, kan ada anggaran yang itu, pakai aja kemari, kan begitu. Kalau tahunya begitu, ya nggak bisa kita dibatasi aturan ini. Ini hanya untuk beli baju PPSU, nggak bisa beli gerobak sampah, kan gitu. Tapi butuhnya gerobak sampah, gitu. Kenapa dikasih baju, kan gitu. Ya udah tahun depan misalnya, contoh, kan kayak begitu. Ya kan, tapi kan berbeda kalau misalnya kita ngadepin orang yang intelek atau tadi penyedia yang udah paham tentang aturan main lelang, ya kan, ya dia cukup jangan ditulisan, kita jawab aja pakai tulisan, selesai, ya kan, yang aturannya begitu. Paling kalau dia ribut lagi, ya udah pengadilan kan gitu, ya udah ke ke pemeriksa,
langsung kayak gitu. Tapi kalau ke masyarakat kayak gitu, bapak mau kayak gitu enggak pak, ya udah. Kalau bapak nggak suka, kita ke pengadilan. Nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa ya, kita harus kasih pemahaman. Ya, jadi kolaborasi begitu ya, kepercayaan. Keluasan ya tadi, keluasan kekuasaan pada orang lain. Pertanyaan ke-9, apakah Bapak mengakui kontribusi dari setiap individu memberikan penghargaan bagi pencapaian individu? Iya, ya harus. Ya, kita harus mengakui. Ya kalau misalnya ada yang punya kontribusi yang baik, ada masyarakat yang berprestasi, ya kan? Ya kalau di kelurahan seperti ini sebagai pamong, ya kita harus menunjukkan penghargaan terhadap mereka, ya kan? Penghargaan itu kan tidak harus selamanya dalam bentuk fisik ya, nah, tapi dengan kita hadir aja atau dengan kita bicara aja gitu kan, atau kita menyebut namanya saja, kadang-kadang itu sudah menjadi penghargaan untuk mereka. Ya, kenapa? Ya kan apalagi masyarakat ini kan ininya berbeda-beda, kelasnya juga kan berbeda-beda. Ya, kita kasih barang belum tentu mereka butuh juga. Kalau misalnya penghargaan nih kita kasih, belum kita kasih sesuatu juga belum tentu bagi mereka nilainya lumayan besar. Ya kan, mungkin kalau masyarakat yang bawah kita kasih 100.000 senang, wah ada penghargaan gitu, kasih 100.000 ya gitu. Tapi kalau masyarakat menengah ke atas gitu, wah makasih pak ya nih kasih 100.000, ada dilempar. Yang baik mungkin dia lebih butuh terima kasih, ya kan, mungkin lebih butuh mungkin dikasih surat gitu kan, terima kasih segala macam gitu kan, penghargaan semacam itu, kontribusi penghargaan atau piagam penghargaan gitu ya. Itu mungkin mereka lebih senang begitu, lebih senang mungkin ketika kita datang berkomunikasi dengan dia ya. Sebagai di sini kan banyak tokoh masyarakat di sekitar sini ya, tokoh masyarakat ya. Mereka merasa dihargai kalau kita bertamu ke dia, bukan diundang kan gitu. Kalau dia tokoh masyarakat ini kita undang datang kemari gitu misalnya kayak gitu, mungkin dia siapa lu gitu kan, cuman lurah doang, cuman sekal doang, ini anak gua gubernur kan. Ya kan, bisa jadi kan kayak begitu kan, ya kan. Jadi yang seperti itu kan kita juga harus lihat ya, kontribusi masyarakat, siapa orangnya ya, kemudian penghargaan apa yang tepat untuk setiap jenjang, ya kan, untuk setiap jenis ya. Kalau ke bawahan juga sama, kita lihat dulu ya, TKD-nya gajinya udah gede-gede gitu kan misalnya kayak gitu ya. Kalau kita ngasih penghargaan misalnya dalam bentuk nilai, satu nilai tertentu, mungkin bagi mereka itu kecil, tapi kalau misalnya kita ajak makasih ya udah dibantuin ini, kita makan bareng yuk, mungkin keluarinnya nggak gede juga gitu ya, tapi karena ngerasa wah diajak makan bareng sama pimpinan misalnya, seperti itu mereka sudah merasa dihargai gitu loh. Ya kan, merasa oh ya saya diapresiasi, saya senang gitu kan, dihargai. Itu seperti itu ya. Jadi cara memberikan penghargaan juga kita harus nggak bisa sama rata juga, ya kan. Jadi setiap individu kita harus benar-benar, yang namanya pemimpin itu ya, setiap individu yang kita hadapin itu kita harus tahu betul sebenarnya ya ininya mereka karakteristik sama tingkat pendidikan dan mereka merasa nyaman itu seperti apa ya. Semakin tepat kita ngasih penghargaannya, maka juga kontribusi dia akan semakin baik ya. Tapi kalau kita nggak tepat ya kan memberikannya ya bisa jadi malah akhirnya jadi malas, kerja udah capek-capek cuma begitu doang gitu ya kan, bener ya, kayak gitu kira-kira. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak merayakan nilai-nilai kemenangan dengan menciptakan semangat komunitas? Semangat komunitas ya. Saya sih paling senang ya kalau misalnya kita bisa dalam satu komunitas itu kita bisa bergerak sama-sama, karena saya memahami bahwa sebenarnya tidak ada orang yang hebat, tapi yang ada tuh tim yang hebat ya kan, ya kan? Jadi memang komunitas ya penghargaan terhadap satu komunitas itu ya penting untuk dirayakan bersama sih sebenarnya. Jadi kalau yang tadi saya bicara memberikan penghargaan pada tiap individu ya,
Tapi kan sebenarnya ketika kita sedang bekerja dalam suatu organisasi, sebenarnya kita perjuangkan kan tujuan organisasi. Ya kan, mereka adalah masing-masing adalah komponen-komponen dari organisasi yang ada kan. Ya kan, kayak gitu ya. Ketika berhasil tercapai harus dirayakan bersama-sama. Gitu, ya. Jadi ada penghargaan terhadap individu, ada penghargaan terhadap organisasi kita secara keseluruhan untuk membangun kelekatan ya, membangun tim kerjasama yang kita harapkan bisa lebih baik gitu loh ke depan. Ya, itu penting untuk kita membuat perayaan-perayaan semacam itu ya kan. Tapi nggak bisa terlalu sering juga kita kayak begitu kan. Biasanya kita lakukan itu sebagai sarana evaluasi kita juga, ya kan. Karena apalagi dengan kondisi sekarang misalnya ya, banyak organisasi atau perusahaan yang memang mungkin pendapatannya turun, ya kan. Tapi kan tetap harus ada penghargaan terhadap mereka ya, dengan kondisi tertekan masih bisa eksis ya, harus dihargain gitu kan. Sampai perusahaannya nggak bubar aja harus dihargain kan gitu. Ya kan? Ya kan banyak perusahaan yang bubar, karyawannya dipecatin ya. Jadi saya banyak teman-teman ya Pak, alhamdulillah nih perusahaan kami nggak bubar gitu, walaupun dengan kondisi pandemi misalnya kayak begitu ya. Akhirnya mereka membuat perayaan untuk itu gitu ya. Jadi perayaan itu ya tergantung kondisinya juga gitu kan, kemudian juga tergantung apakah ada yang bisa dicapai atau ada yang bisa dipertahankan kan gitu semuanya ya, tergantung gimana cara pandangnya kita terhadap kondisi yang ada. Kalau kita selalu memandangnya positif ya insya Allah setiap kejadian juga kita masih bisa syukuri kan. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatkan untuk kita dengan seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Jawabannya sangat terima kasih sekali Pak. Oke, untuk itu terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya, maaf ya banyak telepon masuk. Makasih banyak ya Iya, Pak. sama-sama. Iya.